Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5. Seperti biasa, sebelum memulai sentra, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, alhamdulillah kita diberi rezeki umur yang panjang ya, diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan ya, bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan ya, bulan yang dimana kita dilipat gandakan ya segala amal kebaikannya ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat untuk menjalankan ibadahnya ya, baik itu ibadah puasa, sholat, dibaca kembali Al-Qur'annya ya, tadarus kembali ya, dan ibadah-ibadah lainnya ya. Nah, tema Ramadan kali ini kita akan membahas topiknya itu adalah tentang makanan dan minuman yang sehat ya, yang baik kita konsumsi selama bulan Ramadan ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa sih yang tahu apa itu makanan? Ibu jelaskan ya. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup, seperti kita contohnya adalah manusia, untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi ya. Nah, kita sudah bahas tentang energi ya. Salah satunya itu sumber energi adalah makanan ya, yang kita konsumsi ya, yang nanti sama tubuh setelah diserap itu bisa kita gunakan untuk beraktivitas ya, bisa untuk bermain, belajar, beribadah, dan lain-lain ya. Nah, sebagai seorang muslim tentunya kita itu memiliki tolak ukur ya dalam melakukan segala hal ya, menjadikan halal dan haram sebagai tolak ukur dalam melakukan segala perbuatan ya. Misalnya nih, dalam hal kita mengkonsumsi makanan atau minuman ya. Jadi bukan hanya sekedar makanan atau minumannya itu adalah makanan yang sehat dan bergizi, tetapi harus jelas juga ya kehalalan dari makanan atau minuman tersebut ya. Nah, kita sebagai seorang muslim itu wajib sekali ya harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ya, yang baik ya, yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semua yang halal itu adalah yang terbaik ya teman-teman ya. Kita tidak perlu iri dengan orang lain ataupun dengan pemeluk agama lain yang mungkin bisa mencicipi atau tidak ada aturan kehalal keharamannya ya. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang ya, sehingga membuat aturan untuk hidup kita secara detail ya, sampai untuk makanan dan minuman ya, karena itu akan berpengaruh ya terhadap hal-hal yang akan kita jalani ya. Semakin halal, semakin bergizi yang kita konsumsi atau kita makan, maka akan semakin bagus untuk tubuh kita ya, akan semakin sehat ya, dan kita akan semakin bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Apalagi pada saat bulan Ramadan seperti ini ya, kita sangat memerlukan tuh makanan yang sehat, yang bergizi, bernutrisi, dan paling wajib adalah halal ya teman-teman ya. Tidak perlu mahal, sederhana pun tidak ada masalah. Yang penting halal dan memang itu thoyyib ya, baik untuk tubuh kita ya. Nah, di Indonesia, di negara kita ini, kita itu menjalankan ibadah puasa itu kurang lebih sekitar 13 jam ya. Berbeda dengan
negara-negara lainnya ya. Ada beberapa negara yang menjalankan ibadah puasanya lebih lama, bahkan ada yang lebih sebentar ya. Nanti negara mana saja sih yang paling lama atau lebih sebentar daripada Indonesia akan dijelaskan di sentra sosial budaya ya. Nah, karena kita menjalankan ibadah puasanya di Indonesia itu sekitar kurang lebih 13 jam, hal itulah yang menjadi faktor utama ya. Tubuh kita itu sering merasa kurang energi ya saat melakukan aktivitas ya. Apalagi jika kita mengkonsumsi makanan atau minumannya saat berbuka puasa atau saat sahur itu tidak dijaga ya, jadi sembarangan ya. Nah, itu mempengaruhi ibadah puasa kita ya. Nah, makanya penting sekali ya kita menjaga dan mengatur makanan dan minuman apa saja sih yang harus kita konsumsi ya selama bulan Ramadan ya. Kapan kita harus mengkonsumsi pada saat sahur dan juga pada saat buka puasa ya. Nah, adapun beberapa makanan dan minuman yang sehat ya dan sebaiknya dikonsumsi selama menjalankan ibadah puasa ya. Yang pertama, makanan yang mengandung karbohidrat kompleks ya. Yang kedua, makanan yang berprotein tinggi. Yang ketiga, kurma ya. Yang keempat adalah sayuran. Yang kelima adalah buah-buahan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah air putih ya. Nah, kenapa sih Bu kita harus makan makanan ini Bu? Nah, Ibu akan jelaskan dan berikan contohnya ya. Nah, untuk makanan yang mengandung karbohidrat kompleks itu adalah makanan yang banyak mengandung glukosa yang cukup ya, sebagai sumber energi tubuh ya, terutama agar tubuh tidak merasa lemas ya, agar tidak merasa kekurangan energi ya. Nah, glukosa ini maksudnya itu seperti gula ya teman-teman ya. Nah, contohnya itu makanan yang mengandung karbohidrat kompleks adalah nasi merah, oatmeal, pasta, roti, gandum, kacang almond, dan lain-lain ya. Masih banyak contoh lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, untuk makanan yang berprotein tinggi itu adalah makanan yang nutrisinya itu dibutuhkan oleh tubuh ya untuk proses metabolisme ya. Nah, fungsi protein itu dapat membantu memberikan energi ya, menstabilkan gula darah dalam tubuh, dan membantu perut merasa kenyang lebih lama ya. Nah, untuk contoh makanan berprotein tinggi itu ada daging-dagingan ya. Ada daging ayam, daging sapi, daging bebek, daging kambing, daging ikan, dan daging hewan laut lainnya ya. Masih banyak ya contoh daging-dagingan lainnya ya. Terus ada produk susu, telur, kacang-kacangan, misalnya kacang kedelai ya, dan kacang jenis lainnya ya. Nah, berikutnya itu adalah kurma ya. Kurma ini adalah salah satu makanan yang disunahkan ya oleh Rasulullah kita ya untuk kita konsumsi sehari-hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Karena banyak sekali manfaat kurma yang bisa kita ambil ya. Nah, kurma itu mengandung kandungan gula yang alami ya, dan nutrisi yang baik untuk tubuh ya, seperti mineral, kalium, tembaga, serta sumber serat ya. Nah, kurma itu berfungsi untuk mengembalikan energi tubuh yang hilang ya setelah seharian kita berpuasa ya. Dan kurma itu sekarang banyak sekali ya teman-teman ya olahannya ya. Ada susu kurma, ada makanan misalnya puding atau cemilan yang dicampur dengan buah kurma ya.
karena banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, ditambah lagi rasanya yang manis alami ya. Nah, makanan berikutnya adalah sayuran ya. Nah, sayuran ini banyak sekali mengandung serat yang baik untuk tubuh ya. Contohnya itu ada brokoli, ada bayam, ada wortel, ada tomat, dan sayur-sayuran lainnya ya. Nah, sayuran itu berfungsi untuk menjaga sistem kerja usus ya, mengontrol kadar kolesterol dalam darah, dan membantu mencukupi kebutuhan cairan tubuh ya. Makanan berikutnya adalah buah-buahan ya. Nah, buah-buahan ini merupakan sumber vitamin dan mineral yang tinggi ya, yang baik untuk tubuh ya. Nah, adapun contoh dari buah-buahan ini ya, ada apel, ada anggur, ada semangka, ada pir, ada melon, dan ada buah-buah lainnya ya. Nah, buah itu juga berfungsi untuk membantu mencukupi kebutuhan air ya selama bulan puasa ya, dan menjaga kesehatan tubuh ya. Nah, yang berikutnya adalah air putih ya. Nah, air putih ini paling penting ya teman-teman ya. Nah, karena air putih ini membantu tubuh terhindar dari dehidrasi ya, atau kekurangan cairan tubuh ya, apalagi selama kita menjalankan ibadah puasa ya. Ini mengkonsumsi air putihnya harus dijaga ya teman-teman, pada saat buka puasa dan sahur ya. Nah, air putih itu juga membantu menjaga suhu tubuh dan mengatur fungsi tubuh ya, karena memang tubuh kita ini terdiri paling banyak itu dari air ya teman-teman ya. Nah, selama puasa sebaiknya minum 2 gelas air putih saat sahur, 2 gelas air putih saat berbuka puasa, dan 4 gelas air putih di antara keduanya ya. Jadi di antara buka puasa dan sahur ya. Nah, adapun beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi ya ketika sahur ya. Bukan tidak boleh, tapi dihindari dulu ya, biar ibadah puasa kita lebih lancar ya. Yang pertama adalah makanan yang banyak mengandung gula yang tinggi ya. Nah, kenapa sih? Karena makanan tersebut dapat menyebabkan proses pembakaran di dalam tubuh itu terjadi lebih cepat ya, sehingga kita akan mudah merasa lapar saat berpuasa ya, dan dapat menyebabkan timbulnya penyakit diabetes ya. Nah, contoh makanan yang mengandung gula yang tinggi itu adalah kue-kue, roti, biskuit, dan minuman manis lainnya ya. Apalagi yang punya kadar gula, misalnya kita bikin sirup ditambah lagi gula pasir. Nah, itu juga termasuk makanan yang atau minuman yang mengandung gula yang tinggi ya. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah makanan yang mengandung lemak jenuh ya. Nah, makanan ini adalah makanan yang biasanya melewati proses penggorengan ya. Jadi sesuatu yang digoreng-goreng, gorengan itu banyak mengandung lemak jenuh ya. Nah, makanan tersebut itu kalau kita konsumsi apalagi berlebihan, itu dapat menyebabkan kantuk ya, rentan tidak fokus saat kita beraktivitas, dan gampang lemas ya saat berpuasa ya. Nah, contoh makanan yang mengandung lemak jenuh ini seperti gorengan, bakwan, ote-ote ya, yang semua serba digoreng ya, ikan goreng, ayam goreng, dan lain-lain ya. Pokoknya yang melewati proses penggorengan ya. Nah, berikutnya adalah makanan atau minuman yang mengandung kafein yang bersifat diuretik ya,
yang dapat mempercepat pengeluaran cairan tubuh ya, sehingga tubuh mudah merasa dehidrasi, insomnia atau susah tidur ya, dan mengalami kegelisahan ya. Bahkan ada yang setelah mengkonsumsi ini dia itu merasa dadanya atau jantungnya berdebar-debar ya teman-teman ya, tidak nyaman ya. Nah, adapun contoh makanan atau minuman yang berkafein adalah kue kering, khoisan, kopi, dan lain-lain ya. Jadi tidak hanya kopi yang hitam, kopi-kopi yang lainnya itu juga mengandung kafein ya, tapi ada yang kadarnya tinggi, ada yang rendah ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, minta bantuan kepada pendampingnya di rumah ataupun orang tuanya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke teman-teman, pesan Ibu tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan ya, diperbanyak dan dijaga kualitas ibadahnya ya, agar kita tidak kehilangan amalan-amalan baik serta manfaat nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan ini ya. Oke, Ibu akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.